Bapak sebelumnya izin ya, Pak. Oke, silakan. Buah durian, buah kedondong. Wahai teman-temanku yang cantik dan ganteng, tolong perhatikan presentasi kita dong. Baik, kepada yang terhormat, Bapak Febrian Andromeda, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Blockchain dan Cloud Computing pada pertemuan pada pagi hari ini. Saya ucapkan juga selamat pagi kepada teman-temanku semua. Baik, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya sama Google Drive. Teman-teman tahu nggak kalau Google Drive itu merupakan salah satu penerapan dari cloud computing loh. Belum lama ini kita juga belajar salah satu contoh lainnya yaitu AWS atau Amazon Web Service. Pada berita sekitar tanggal 12 Desember tahun 2023, PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SMGR menggunakan cloud computing untuk mengurangi biaya operasional IT-nya sebesar 40% loh teman-teman. Nah, jadi apa sih itu cloud computing? Apa manfaat cloud computing sehingga dia bisa mengurangi biaya operasional IT sebesar 40% tadi? Nah, maka dari itu, izinkanlah kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hanifah Nur Aini, Netania Gafra Alpiti, Jihanur Amalina, Terio Gerhard Hamonangan, dan saya sendiri Putri Nusansiah yang akan membawakan materi pada pagi hari ini yang berjudul Introduction to Cloud Computing. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Hanifah Nur Aini. Kepada Hanifah Nur Aini dipersilahkan. Terima kasih Putri atas kesempatannya. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa sih alasan kita dalam mempelajari cloud. Oke, boleh di next. Nah, alasan yang pertama yaitu karena permintaan keterampilan komputasi cloud saat ini itu sangat diminati dan perkembangannya semakin meningkat. Alasan yang kedua, keterampilan komputasi cloud relevan untuk semua profesional IT. Yang ketiga, ketika kita meningkatkan keterampilan cloud dan memiliki sertifikasi cloud, hal ini akan memvalidasi pengetahuan dan keterampilan kita di dunia kerja yang nantinya akan bermanfaat entah itu saat ini maupun di masa depan. Boleh di next. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya teman-teman kita akan belajar Introduction to Cloud Computing. Boleh tolong di next. Nah, di sini ini ada pengertian dari cloud computing. Jadi, cloud computing adalah penyedia sumber daya IT sesuai permintaan melalui internet dengan harga bayar sesuai penggunaan. Jadi, kita bisa mengakses cloud computing ini melalui internet dan kita bisa membayarnya sesuai dengan permintaan kita atau yang sesuai dengan yang kita gunakan. Nah, pengguna cloud computing AWS ini sangat beragam, teman-teman, karena dia terdiri dari perusahaan startup terkecil hingga perusahaan terbesar di dunia loh. Contohnya itu ada Coca-Cola, ada Netflix, Airbnb, dan juga Verizon. Next. Yang selanjutnya kita akan masuk ke sejarah singkat cloud computing. Pada tahun 1961, ilmuwan komputer atau John MC Courtney menyebutkan bahwa suatu hari komputer itu akan dijual sebagai utilitas. Utilitas itu sendiri adalah suatu
kebermanfaatan. Jadi komputer ini suatu saat itu menurut beliau akan sangat bermanfaat untuk banyak orang. Pada tahun 1970, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menggunakan protokol TCP atau IP untuk meluncurkan Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET. Pada tahun 1985, 100.000 komputer udah terhubung nih ke internet. Lalu pada tahun 1991, World Wide Web diluncurkan, atau yang biasa kita kenal itu WWW ya teman-teman. Lalu pada tahun 1997, istilah cold disebutkan dalam artikel. Pada tahun 2000-an, lebih tepatnya tahun 2002, AWS sendiri atau Amazon Web Service meluncurkan cold publik. Selanjutnya, pada tahun 2006, AWS meluncurkan Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2 untuk umum. Jadi ini layanan yang pertama ya, yang diluncurkan oleh AWS. Pada tahun 2008, pusat data penyedia cloud di beberapa wilayah didirikan. Nah, yang terbaru itu pada tahun 2015, ISO atau Organisasi Standarisasi Internasional menerbitkan standar komputasi cloud internasional pertama. Next. Baik, yang selanjutnya ada model client server. Jadi, cloud computing itu didasarkan pada model client server. Apa sih itu client dan apa itu server? Client itu dapat berupa browser web atau aplikasi desktop, yang mana nanti mereka akan berinteraksi dengan penggunanya untuk membuat permintaan ke server pengguna. Nah, server sendiri itu adalah layanan seperti Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2. Mereka ini nantinya akan mengevaluasi detail permintaan tersebut dan memenuhinya dengan mengembalikan informasi kepada klien. Yang selanjutnya, itu ada manfaat dari cloud computing nih teman-teman. Yang pertama itu ada efisiensi yang besar. Maksudnya adalah kita dapat memperoleh biaya variabel yang lebih rendah dibandingkan dengan yang kita peroleh sendiri. Manfaat yang kedua itu ada meningkatkan kecepatan dan ketangkasan. Ini akan memberikan lebih banyak waktu untuk kita bereksperimen dan berinovasi. Karena kita bisa mengakses sumber daya baru dalam hitungan menit. Nah, yang terakhir ini berhubungan dengan ketangkasan dan kecepatan. Kita dapat menjangkau dunia dalam hitungan menit. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan jejak global AWS Cloud dalam mendeploy aplikasi ke pelanggan di seluruh dunia dengan cepat. Next. Selanjutnya itu ada mendeploy ke cloud. Mendeploy ini merupakan layanan yang menyediakan berbagai tingkat kontrol, fleksibilitas, dan juga manajemen. Dengan memahami perbedaan antara model deployment dan strategi deployment dapat membantu kita menentukan rangkaian layanan yang tepat untuk kebutuhan yang kita perlukan. Nah, yang termaksud dari model deployment itu ada infrastructure as a service, ada platform as a service, software as a service. Apa sih pengertian dari masing-masing layanan tersebut? Baik. Jadi, infrastruktur as a service itu merupakan layanan yang memberikan akses ke fitur jaringan komputer atau perangkat keras virtual atau khusus dan ruang penyimpanan data. Contohnya itu seperti Amazon EC2, Amazon S3, Amazon RDS, dan Amazon Route 53. Sedangkan platform as a service itu merupakan layanan yang memberikan developer kemampuan untuk menjadi lebih efisien. Karena kita tidak perlu mengkhawatirkan pengadaan sumber daya, perencanaan kapasitas, pemeliharaan lunak, dan patch lainnya. Contohnya itu ada AWS Elastic dan Beanstalk. Yang terakhir itu ada software as a service. Merupakan suatu layanan produk
perangkat lunak lengkap dengan dijalankan dan dikelola oleh penyedia layanan. Contohnya itu adalah situs rapat video, email, berbagi file, dan aplikasi perpesanan. Nah, yang tadi itu kan merupakan model deployment ya teman-teman. Yang selanjutnya ini adalah strategi deployment. Strategi deployment itu terdiri dari cloud, hybrid, dan on-premise. Pengertian masing-masingnya adalah cloud itu dapat memigrasikan aplikasi yang ada di cloud atau dapat merancang dan membangun aplikasi baru di cloud. Sedangkan hybrid itu sumber daya berbasis cloud terhubung ke infrastruktur on-premise. Dapat mengintegrasikan sumber daya berbasis cloud dengan aplikasi IT legacy. Yang terakhir itu ada on-premise, itu dikenal deployment cloud pribadi. Mereka menggunakan alat virtualisasi dan manajemen sumber daya. Next. Baik, untuk presentasi yang selanjutnya akan dijelaskan kepada Jihanur Amalina. Kepada Jihanur Amalina dipersilakan. Selanjutnya, Introduction to AWS. Yang pertama ada manfaat AWS. Yang pertama yaitu akses sesuai permintaan ke lebih dari 175 layanan berbasis cloud. Yang kedua, harga bayar sesuai penggunaan. Yang ketiga, tidak ada komitmen atau biaya modal di muka, tapi kemampuan untuk mencoba banyak eksperimen, dan tidak harus hidup dengan jaminan kerusakan terhadap percobaan gagal. Yang keempat, yaitu toolbox layanan canggih. Next. Untuk sejarah singkat AWS, pada tahun 1994, Amazon didirikan sebagai peritel daring. Lalu pada tahun 2003, Chris Pinham dan Benjamin Black menyarankan untuk menjual IT sebagai layanan. Pada tahun 2004, Amazon Simple Queue Service dirilis sebagai layanan IT pertama Amazon. Tahun 2006, AWS membangun dan meluncurkan wilayah pertamanya di North Virginia. Tahun 2007, AWS mendukung infrastruktur untuk lebih dari 180.000 developer. Tahun 2010, Amazon.com didukung penuh di layanan AWS. Tahun 2012, AWS memegang referensi pertemuan pertamanya. Tahun 2013, Amazon meluncurkan program sertifikasinya. Tahun 2017, AWS merilis host untuk layanan kecerdasan buatan. Lalu pada tahun 2020, AWS meluncurkan wilayah di Cape Town, South Africa, dan AWS sekarang menyediakan wilayah di setiap benua kecuali Antartika. Next. Komponen utamanya pertama ada wilayah, lokasi klaster data. Setiap wilayah memiliki beberapa availability zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi di suatu area geografis. Yang kedua, availability zone, yaitu area yang dikategorikan dalam wilayah dapat menyimpan satu atau lebih pusat data. Zona ini terhubung dengan bandwidth tinggi, jaringan rendah, latensi. Selanjutnya, perencanaan menghadapi masalah. Yang pertama, ada penyimpanan. File akan disalin ke setiap zona di wilayah tersebut. Selanjutnya, yang kedua, ada komputasi. Jika salah satu zona mengalami gangguan, arsitektur masih aktif dan beroperasi. Yang ketiga, yaitu basis data, yang dapat mengkonfigurasi basis data untuk deployment multi-AZ. Jika zona ini mengalami gangguan, salah satu basis data siaga di zona ini yang sehat akan secara otomatis menjadi basis data utama. Untuk contoh wilayahnya, misalnya di Northern Virginia,
kita dapat memiliki cadangan yang menyerupai arsitektur produksi di wilayah dengan skalanya lebih rendah. Next. Untuk manfaat infrastruktur global AWS, yang pertama ada kinerja. Global AWS berkinerja tinggi dengan latensi rendah. Kapasitasnya hampir terbatas dan menyediakan ketersediaan tinggi. Untuk ketersediaan, zonanya dirancang untuk redundansi fisik dan untuk memberikan ketahanan serta memberikan kinerja tanpa gangguan. Lalu keamanannya dipantau 24/7 untuk membantu memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pelanggan AWS. Untuk keandalan, infrastrukturnya dibangun untuk redundansi dan keandalan, mulai dari wilayah, tautan jaringan, penyeimbang beban, per rute, hingga ke firmware. Skalabilitasnya dapat memanfaatkan cloud yang tak terbatas secara konseptual, dengan cepat memperoleh sumber daya yang dibutuhkan dalam hitungan menit. Lalu untuk biaya rendah, menyediakan jejak pusat data yang paling luas, sehingga dapat memperoleh manfaat dari ekonomi cloud dan mengurangi total biaya kepemilikan. Lalu untuk tanggung jawab bersama, AWS bertanggung jawab atas keamanan cloud, sementara pelanggan bertanggung jawab atas keamanan di cloud. Untuk AWS tersendiri, tanggung jawabnya yaitu keamanan fisik pusat data, infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak, infrastruktur jaringan, serta infrastruktur virtualisasi. Untuk pelanggan, tanggung jawabnya yaitu keamanan sesuatu yang dibuat dan dimasukkan ke AWS Cloud, menjaga kontrol penuh atas konten, serta mengelola persyaratan keamanan konten. Next. Selanjutnya, Total Cost of Ownership atau TCO. TCO sendiri yaitu metrik keuangan yang digunakan untuk memperkirakan dan membandingkan biaya langsung dan tidak langsung dari suatu produk atau layanan. TCO sendiri mencakup biaya aktual seperti penggadaan, manajemen, pemeliharaan, serta menonaktifkan sumber daya perangkat keras selama periode lebih dari 3 atau 5 tahun. Untuk kalkulator total biaya kepemilikan, yang pertama itu memperkirakan biaya produk dan layanan AWS berupa laporan ringkas, laporan lengkap yang terperinci, tanya jawab yang menjelaskan asumsi dan metode yang digunakan. Selanjutnya menambah layanan, mengkonfigurasi layanan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Netania Gafra Alpiti. Kepada Netania dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya masuk ke model harga AWS. Yang pertama ada bayar sesuai penggunaan. Bisa digunakan untuk dengan mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis dan meningkatkan responsivitas terhadap perubahan tanpa terlalu banyak menghabiskan anggaran. Selanjutnya, hemat saat memesan, mengacu pada instans pemesanan pembelian. Selanjutnya, bayar lebih sedikit dengan menggunakan lebih banyak. Dapat memperoleh diskon berbasis volume dan mewujudkan penghematan penting seiring meningkatkan penggunaan. AWS tingkat gratis. Yang pertama, AWS tingkat gratis. AWS menawarkan kesempatan untuk menghemat uang seiring belajar dan bereksperimen dengan AWS tingkat gratis. Ada 3 kategori. Yang pertama, selalu gratis. Penawaran ini tidak memiliki masa berakhir dan tersedia bagi semua pelanggan AWS. Yang kedua, 12 bulan gratis. Setelah tanggal pendaftaran awal ke AWS, akses ke beberapa layanan gratis hanya selama 12 bulan. Ketiga, uji coba. Ini dimulai pada tanggal mengaktifkan layanan tertentu dan berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Contoh penagihan. Yang pertama ada Amazon EC2. Dapat menghemat biaya tambahan dengan mempertimbangkan saving plans dan instance terpesan. Yang kedua, Amazon S3. Pertimbangan komponen biaya yang meliputi penyimpanan, permintaan, dan pengambilan data, transfer data, manajemen, dan replikasi. Yang terakhir, AWS Lambda. Dapat menghemat dengan mendaftar untuk Compute Saving Plan. Next.
AWS Services. Next. Arsitektur monolitik. Aplikasi terbuat dari beberapa komponen yang saling berkomunikasi untuk mengirimkan data, memenuhi permintaan, dan menjaga agar aplikasi tetap berjalan. Contoh aplikasi terdiri dari server, basis data, antarmuka pengguna, logika bisnis. Jika salah satu komponen gagal, maka komponen lain kemungkinan akan gagal, atau bahkan mungkin seluruh aplikasi akan gagal. Lalu, arsitektur layanan mikro. Untuk membantu menjaga ketersediaan aplikasi ketika satu komponen gagal, dapat merancang aplikasi melalui pendekatan layanan mikro. Karena dalam layanan mikro, komponen aplikasi dipadukan dengan susunan renggang atau mencegah seluruh aplikasi mengalami kegagalan. Maka jika satu komponen gagal, komponen lain terus berjalan karena mereka saling berkomunikasi. Jenis layanan. Yang pertama, layanan terkelola. Untuk deskripsikan layanan yang mengharuskan Anda mengelola berbagai tugas manajemen infrastruktur. Anda bertanggung jawab untuk menskalakan dan membangun untuk ketersediaan tinggi. Yang kedua, layanan terpenuh. Cara untuk mendeskripsikan layanan yang mengotomatisasi berbagai tugas manajemen infrastruktur yang ditangani AWS, seperti melakukan pencadangan dan perbaikan. Yang terakhir, layanan tanpa server, yaitu cara untuk mendeskripsikan layanan, praktik, dan strategi yang dapat Anda gunakan untuk membangun aplikasi yang lebih tangkas. Layanan itu dilengkapi dengan penskalaan otomatis, ketersediaan tinggi internal, dan model penagihan bayar sesuai nilai. Next. Yang A, AWS Identity and Access Management atau IAM adalah sistem manajemen keamanan terpusat yang disertakan dalam akun AWS untuk mengkontrak akses identitas ke layanan AWS. Identitas dia IAM adalah yang pertama pengguna. Entitas yang Anda buat di AWS, mewakili orang atau layanan yang menggunakan pengguna IAM untuk berinteraksi dengan AWS. Yang kedua, grup, yaitu kumpulan pengguna AWS. Yang terakhir, peran, yaitu identitas dengan kebijakan izin yang melekat padanya. Masalah yang dapat diatasi. IAM memecahkan masalah pengguna yang mengakses lebih dari yang seharusnya. Identitas tidak akan memiliki akses ke layanan AWS hingga Anda memberikan akses identitas. Next. Manfaat IAM. Yang pertama, memiliki antarmuka pengguna sederhana yang membuatnya mudah untuk memberikan dan mengontrol akses pengguna ke layanan AWS. Yang kedua, memiliki banyak kebijakan yang dihasilkan sistem serta dapat membuat kebijakan khusus tambahan yang memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Cara merancang solusi cloud menggantikan IAM. Kita dapat memberi akses kepada seorang dari akun AWS yang berbeda akses ke akun Anda untuk melakukan tugas tertentu. Cara kerja IAM. Yang pertama, kontrol akses. Dapat menggunakan IAM untuk mengkontrol akses ke layanan AWS ke sumber daya tertentu. Dapat menambahkan ketentuan spesifik terkait cara pengguna menggunakan sumber daya AWS atau alamat IP asal. Yang kedua, autentifikasi multifaktor. Dapat melindungi lingkungan AWS menggunakan AWS multifaktor authentication, yaitu fitur keamanan yang tersedia tanpa biaya tambahan yang akan menambahkan kredensial, nama pengguna, dan sandi. Selanjutnya, menganalisis akses. Membantu menganalisis akses di seluruh lingkungan AWS. Dapat dengan cara memvalidasi kebijakan Anda hanya menyediakan akses publik dan lintas akun yang dituju ke sumber daya Anda. Yang terakhir, integrasikan dengan direktori perusahaan Anda. Dapat digunakan untuk memberi karyawan dan akses federasi aplikasi ke konsol manajemen AWS dan API layanan AWS. Next.
Hal yang harus diperhatikan saat menggunakan IAM. AWS akan mengevaluasi kebijakan tergantung pada jenis kebijakan. Yang pertama, penolakan implisit. Menolak pengguna, grup, atau akses peran ke layanan. Kebijakan ini peraturan default untuk semua identitas baru ketika dibuat. Yang kedua, izin eksplisit. Anda menimpa penolakan implisit dapat memberikan akses penuh atau sebagian tergantung pada kebijakan IAM yang dilampirkan. Yang ketiga, penolakan eksplisit. Kebijakan yang Anda lampirkan ke pengguna grup atau peran akan membatasi identitas dari memiliki akses ke layanan atau tindakan tertentu dalam layanan. Izin eksplisit tidak dapat menimpa penolakan eksplisit. Biaya IAM ditawarkan tanpa dikenai biaya tambahan, dikenakan biaya bila mengakses layanan AWS lainnya menggunakan kredensial pengguna IAM Anda. Next. Yang selanjutnya, yang kedua ada Amazon DynamoDB. Amazon DynamoDB adalah basis data non-relasional tanpa server yang berfungsi untuk menyimpan dan mengambil sejumlah data dan melayani setiap tingkat lalu lintas permintaan. Untuk memantau pemanfaatan sumber daya dan metrik kinerja. DynamoDB ini dapat digunakan untuk offload beban administratif operasional dan penskalaan basis data terdistribusi. Manfaat dari Amazon DynamoDB ini yang pertama, mendukung beberapa aplikasi berskala terbesar di dunia. Dengan menyediakan waktu respons atau digit milidetik yang konsisten dengan skala apapun. Yang kedua, DynamoDB tanpa server, tanpa menyediakan melakukan patch atau mengelola server dan tidak ada perangkat lunak yang diinstal, dikelola, dan dioperasikan. Yang ketiga, ada DynamoDB mendukung transaksi ACID agar dapat membangun aplikasi bisnis penting dalam skala besar. DynamoDB menginskripsi semua data secara default dan memberikan identitas dan kontrol akses sangat detail di semua tabel. Next. DynamoDB ini dirancang untuk menyimpan data yang disimpan pada aplikasi. Cara menggunakan DynamoDB, yang pertama ada retail. Pola desain DynamoDB ini umum banyak digunakan pada perusahaan di bagian retail karena bebas dari masalah penskalaan dan beban operasional. Sehingga dengan meningkatkan dan menurunkan skala, pelanggan hanya membayar untuk kapasitas yang mereka butuhkan dan dapat menjaga sumber daya teknis yang berfokus pada inovasi daripada operasional. Yang kedua, gaming. Perusahaan gaming menggunakan DynamoDB di semua kemampuan platform game karena kemampuannya dalam menskalakan secara andal untuk jutaan pengguna dan permintaan bersamaan sekaligus, memastikan latensinya yang rendah secara konsisten, yang dimana latensi ini dapat diukur dalam milidetik 1 digit. Yang ketiga ada bidang perbankan. Perbankan atau perusahaan keuangan menggunakan DynamoDB untuk membangun lebih banyak aplikasi cloud asli yang akan meningkatkan ketangkasan, mengurangi waktu, dan meminimalkan biaya operasional, juga untuk memastikan keamanan, keandalan, dan ketersediaan aplikasi mereka yang tinggi dan berkelanjutan. Yang keempat, di bidang teknologi iklan. Perusahaan dalam teknologi periklanan menggunakan DynamoDB sebagai penyimpanan nilai kunci untuk menyimpan berbagai jenis data pemasaran, yang dimana data tersebut akan mencakup profil pengguna, peristiwa pengguna, maupun tautan yang dikunjungi. Biaya DynamoDB mengenakan biaya untuk membaca, menulis, dan menyimpan data dalam tabel DynamoDB bersamaan dengan setiap fitur yang dipilih untuk diaktifkan. Next. Yang ketiga ada Amazon Virtual Private Cloud atau VPC. Amazon VPC adalah layanan untuk meluncurkan sumber daya AWS di jaringan virtual yang terisolasi secara logis yang ditentukan. Fungsinya ada yang pertama, Amazon VPC dapat memudahkan penyesuaian konfigurasi jaringan VPC
Yang kedua, Amazon VPC dapat digunakan untuk menempatkan sistem backend seperti server basis data atau aplikasi di subnet yang berorientasi pribadi tanpa akses internet. Dan fungsi yang ketiga, dengan Amazon VPC kita dapat menggunakan beberapa lapisan keamanan untuk membantu mengontrol akses ke instansi Amazon EC2 di setiap subnet. Masalah yang dapat diatasi oleh Amazon VPC. Amazon VPC ini menyediakan fitur untuk meningkatkan dan memantau keamanan untuk virtual private cloud atau VPC kita sesuai permintaan. Selanjutnya, manfaat Amazon VPC. Ada 3. Yang pertama, Amazon VPC menyediakan fitur keamanan lanjutan yang dapat digunakan untuk melakukan filter masuk dan keluar pada tingkat instan dan subnet. Yang kedua, dengan konfigurasi sederhana dari Amazon VPC, maka kita akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengkonfigurasi, mengelola, dan memvalidasi. Yang ketiga, Amazon VPC membantu dalam mengontrol lingkungan jaringan virtual sehingga dapat membuat subnet sendiri dan mengkonfigurasi tabel rute. Next. Cara menggunakan VPC. Yang pertama, menghost situs web sederhana. Kita akan mendapatkan lapisan tambahan, privasi, dan keamanan yang disediakan opsi konfigurasi VPC. Yang kedua, menghost aplikasi web multi-tingkat. Caranya dengan meluncurkan server web dalam subnet yang dapat diakses publik sekaligus menjalankan server aplikasi dan basis data dalam subnet privat. Yang ketiga, mencadangkan dan memulihkan. Kita dapat membuat cadangan data penting secara berkala dari pusat data ke sejumlah kecil instan Amazon EC2 atau dapat mengimpor gambar mesin virtual ke Amazon EC2. Yang keempat, memperluas jaringan korporasi Anda. VPC dapat digunakan untuk memindahkan aplikasi korporasi ke cloud dan juga untuk menambahkan lebih banyak kapasitas komputasi ke jaringan kita dengan menghubungkan VPC ke jaringan perusahaan. Yang perlu diperhatikan saat menggunakan Amazon VPC ini, saat membuat VPC Amazon baru, kita dapat menggunakan template atau membuatnya dari awal. Jika membuatnya dari awal, secara otomatis akan membuat tabel rute, HCL jaringan, dan kelompok keamanan. Dan selanjutnya kita akan mengkonfigurasi sesuai kebutuhan. Jika ingin menghapus VPC, pastikan untuk mengakhiri instan EC2 atau RDS yang telah ditetapkan pada VPC. Yang terakhir, biaya Amazon VPC. Tingkat dasar Amazon VPC tidak dikenakan biaya, tetapi jika ingin menambahkan fitur ke Amazon VPC seperti gateway NAT, IP elastis, ataupun layanan seperti Amazon EC2, maka akan dikenakan biaya terkait fitur tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Perio. Selanjutnya, D. Amazon Elastic Compute Cloud adalah layanan web yang menyediakan kapasitas komputasi yang aman dengan ukuran yang dapat diubah di cloud. Selanjutnya, fungsi. Membuat komputasi cloud bisa lebih mudah, mengontrol penuh ke sumber daya komputasi, dapat menjalankannya di lingkungan komputasi. Selanjutnya, masalah yang dapat diatasi. EC2 dapat memecahkan masalah prediksi kebutuhan di muka, sehingga tidak perlu mengetahui seberapa banyak kapasitas komputasi yang dibutuhkan saat mengonfigurasi. Selanjutnya, manfaat. Dapat menyediakan instan EC2 hanya dalam 5 menit. Dapat memilih yang tepat sesuai kebutuhan. Dapat mengubah volume dan instance tanpa mengakhiri instance. Meningkatkan dan mengurangi skala kebutuhan musiman. Selanjutnya,
Cara merancang solusi cloud. Dengan membuat instance di subnet publik yang menghost dengan keamanan lalu lintas internet masuk dan keluar. Selanjutnya, cara menggunakan. Menghost aplikasi multitingkat, pencadangan dan pemulihan bencana, komputasi sesuai permintaan, basis data host. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan. Jika menghentikan instance, volume tampil akan mempertahankan data dan akan dikenakan biaya. Namun, jika mengakhiri instance, maka semua data pada volume akan dihapus secara permanen dan akan kembali ke AWS untuk digunakan pelanggan AWS lainnya. Selanjutnya, biayanya ada instance sesuai permintaan, instance spot, dan instance terpesan. Selanjutnya, AWS Lambda adalah layanan komputasi tanpa server yang dapat digunakan untuk menjalankan kode fungsi tanpa menyediakan atau mengelola server. Selanjutnya, fungsi. Dapat menjalankan kode fungsi di hampir semua jenis aplikasi atau layanan backend. Selanjutnya, masalah yang dapat diatasi. Menghapus semua administrasi untuk aplikasi atau layanan backend yang dapat diproses dalam potongan kode. Kemudian, akan mengalokasikan daya komputasi berdasarkan permintaan. Selanjutnya, manfaat dan otomatis menjalankan kode. Dibangun dalam skala terus-menerus yang menskalakan aplikasi. Selanjutnya, cara merancang solusi cloud dengan mengonfigurasi Lambda untuk melakukan tindakan saat suatu peristiwa terjadi pada layanan pemicu. Selanjutnya, cara menggunakan. Menggabungkan AWS Lambda dengan layanan AWS lainnya, lalu menjalankan kode sebagai respon untuk memicu. Lalu memicu AWS Lambda agar langsung memproses data setelah diunggah. Lalu memproses data streaming real-time untuk pelacakan aktivitas aplikasi. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan. Memiliki batas 15 menit pada runtime untuk setiap permintaan. Jika mengharuskan runtime lebih dari 15 menit, maka gunakan instance EC2 bukan Lambda. Selanjutnya, biaya. Dikenai biaya berdasarkan jumlah permintaan untuk fungsi dan durasi. Untuk menjalankan kode. Ketika kode tidak berjalan, maka tidak ada biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya. F. Amazon Simple Notification yang memudahkan untuk konfigurasi, pengoperasian, dan pengiriman notifikasi dari cloud. Selanjutnya, fungsi. Memberi developer kemampuan yang terskala, fleksibel, dan hemat biaya untuk mempublikasikan pesan dari aplikasi ke pelanggan.
Selanjutnya, masalah yang dapat diatasi. Mengatasi masalah pelanggan yang tidak mendapatkan informasi penting yang harus mereka ketahui karena ada masalah dalam aplikasi atau infrastruktur. Selanjutnya, manfaat. Mengirim pesan atau notifikasi langsung ke pengguna di 200 negara. Menyediakan daya tahan pesan. Selanjutnya, cara merancang solusi cloud. Kita dapat menggunakan Amazon SNS untuk membuat solusi yang akan mengirimkan notifikasi tentang kegagalan dalam arsitektur kita. Selanjutnya, cara menggunakan. Dapat untuk membuat topik. Topik merupakan jalur akses yang mengidentifikasi subjek atau jenis peristiwa tertentu. Topik SNS adalah standar dan FIFO. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan. Amazon SNS tidak dapat mengotomatisasi pesan dengan sendirinya, melainkan harus bekerja sama dengan layanan seperti Amazon CloudWatch yang dapat memantau apa yang terjadi dalam arsitektur. Selanjutnya, biaya. Amazon SNS tanpa biaya dibuka, tanpa perlu komitmen, dan tanpa kontrak jangka panjang. Hanya membayar untuk apa yang digunakan, berdasarkan jenis topik yang digunakan. Selanjutnya, G. Amazon CloudWatch adalah layanan monitoring dan observasi yang dibuat developer, teknisi keamanan, dan manajer. Fungsinya memberikan data dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya, masalah yang dapat diatasi. Mengatasi masalah dan menanggapi peristiwa. Mendeteksi perilaku anomali di lingkungannya, mengatur alarm, memvisualisasi metrik secara berdampingan. Selanjutnya, manfaat. Mengumpulkan metrik dan log dari semua sumber daya AWS. Mempertahankan visibilitas di seluruh layanan. Mengatur alarm dan melakukan tindakan otomatis. Selanjutnya, cara merancang solusi cloud. Dapat merancang solusi menggunakan Amazon CloudWatch untuk memantau pemanfaatan CPU dan mengambil tindakan. Selanjutnya, cara menggunakan. Monitoring dan pemecahan masalah infrastruktur, lalu memantau metrik dan log kunci, memvisualisasikan tumpukan aplikasi dan infrastruktur, serta membuat alarm. Lalu pengoptimalan aplikasi Anda yang berjalan di AWS atau on-premise. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan. Layanan tertentu menyediakan monitoring CloudWatch,
tanpa biaya tambahan dengan monitor mendetail yang membayar. Selanjutnya biaya. Mengenakan biaya untuk alarm, peristiwa custom, koleksi metrik, dan dashboard yang akan ditagih pada akhir bulan sesuai penggunaan. Dapat juga memulai dengan Amazon CloudWatch secara gratis. Selanjutnya, H. Amazon Relational Database Service adalah layanan terkelola basis data yang terdistribusi fungsi menyederhanakan konfigurasi, pengoperasian, dan skalaan basis data relasional. Proses administrasi seperti melakukan patch, mencadangkan basis data, dan membuka titik. Selanjutnya, masalah yang dapat diatasi. Memecahkan masalah pembelian basis data, meningkatkan atau menurunkan skala kebutuhan kapasitas basis data. Selanjutnya, manfaat. Mudah dikelola tanpa perlu penyediaan infrastruktur, mudah dikelola tanpa perlu install dan memelihara perangkat lunak basis data, cepat dan mendukung aplikasi basis data yang paling menuntut. Selanjutnya, cara merancang workload. Harus menempatkan instans RDS master dalam dan aplikasi siaga di online. Jika yang primer gagal, maka yang siaga akan secara otomatis jadi master baru dan sistem Anda tetap aktif. Selanjutnya, cara menggunakan. Memerlukan basis data dengan throughput tinggi, penyimpanan besar, dan ketersediaan tinggi. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan. Amazon RDS. Oh iya. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan. Amazon RDS terkelola penuh di mana kita tidak perlu melakukan apa-apa. Jika kita membutuhkan akses untuk mengelola sistem sendiri, maka kita dapat menyediakan instan EC2 dan menggunakannya untuk menghost basis data kita sendiri. Selanjutnya, biaya. Dikenakan biaya sesuai permintaan tanpa biaya minimum, tetapi memberikan opsi jenis instans yang dioptimalkan agar sesuai dengan berbagai kasus penggunaan basis data relasional. Selanjutnya, I. Amazon Simple Storage Service adalah layanan penyimpanan yang menawarkan ketahanan, ketersediaan, kinerja, keamanan, dan skalabilitas hampir tanpa batas dengan biaya yang rendah. Selanjutnya, fungsi. Penyimpanan objek yang dibuat untuk menyimpan dan mengambil data sejumlah apapun dari manapun.
Selanjutnya masalah yang dapat diatasi. Penyimpanan karena Amazon S3 terskala otomatis. File yang diunggah ke Amazon S3 akan secara otomatis direplikasi di beberapa availability zone. Selanjutnya, manfaat. Stabilitas, ketersediaan, dan daya tahan industri terkemuka. Karena tanpa server, hingga misalkan memiliki dan audit yang tinggi di cloud. Selanjutnya, cara merancang solusi cloud. Seperti contoh, untuk menghost situs web statis. Caranya, konten situs web diunggah ke Amazon S3, lalu diarahkan ke Amazon CloudFront untuk mengirim konten ke internet, lalu pengguna kemudian dapat mengakses situs web. Selanjutnya cara menggunakan ada penanganan dan pengembalian, pemulihan bencana, arsip, data lake, dan analitik big data. Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan. Dirancang untuk penyimpanan objek, bukan penyimpanan adalah opsi penyimpanan dimaksudkan untuk file intensif dan blok merupakan set data hosting yang lebih terstruktur yang sering dipakai. Selanjutnya biaya. Hanya membayar yang digunakan dengan tagihan didasarkan pada lokasi bucket Anda. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih untuk Perio. Kepada teman-teman, presentasi kita telah selesai. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya ada satu ya. Tadi kan mungkin sekilas aja sih. Sebenarnya penjelasannya udah jelas ya. Udah sangat detail dan jelas. Terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin untuk pertanyaan saya yang tadi ya. Kalau Google Drive tadi ya, dia masuk kemana tipenya? IaaS, PaaS, atau SaaS? Tadi belum dijelaskan ya, apa saya kelewat? Mungkin bisa dibantu untuk kelompok 1. Baik, Pak, izin berdiskusi sebentar ya, Pak. Oke.
Baik, Pak, izin pertanyaannya akan dijawab oleh Netania. Kepada Netania dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Google Drive masuk dalam kategori SaaS atau Software as a Service, yang mana model layanan cloud di mana perangkat lunak dan aplikasinya disediakan melalui internet, sehingga pengguna dapat mengaksesnya tanpa perlu menginstal atau mengelola perangkat lunak secara langsung. Dalam hal ini, Google Drive memberikan layanan penyimpanan dan pengelolaan file yang diakses melalui web browser atau aplikasi tanpa memerlukan instalasi lokal atau manajemen infrastruktur oleh pengguna. Baik, itu Pak jawabannya. Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas ya. Jadi untuk Google Drive itu masuk SaaS ya? Oke. Baik, terima kasih Pak Safrian atas pertanyaannya. Bapak izin bertanya, ini jadi presentasinya dicukupkan atau bagaimana Pak? Betul, silahkan ditutup ya. Dan oh ya sebentar, tambahan untuk kelompok yang lain, karena kan nanti akan ada materi lab ya. Untuk materi lab nggak perlu dijelaskan detail runtutan cara kerjanya ya. Hanya kesimpulannya aja, misal ini lab untuk mempelajari apa gitu ya. Tipe-tipenya apa, tapi nggak perlu sampai step by step. Yang pertama harus klik ini, yang kedua ini, yang ketiga ini tuh nggak perlu ya. Oke, silahkan Mbak. Baik, terima kasih teman-teman dan baik terima kasih Pak Safrian dan juga teman-teman yang telah memperhatikan presentasi kami kelompok 1 pada pagi hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih kelompok 1.